9 ramalan Jayabaya yang terbukti kebenarannya. Dalam perjalanan sejarah Nusantara, nama Kediri tak bisa dipisahkan dari tokoh yang sangat terkenal dan melegenda, yakni Prabu Jayabaya yang bergelar Sri Maharaja Sri Warmeswara Madusudana Wataranindita Parakrama Dikjaya Tungga Dewa Nama Jayabaya Lancana. Jayabaya adalah tokoh yang melahirkan kitab ramalan yang hingga kini masih dianggap memiliki tuah dan dipercaya masih berlaku, yakni Jangka Jayabaya. Salah satu ramalan Jayabaya yang paling kesohor adalah soal para pemimpin negeri ini. Ramalan Jayabaya menyebutkan bahwa pemimpin Indonesia yang berarti presiden adalah Notonogoro. Banyak yang percaya dan meyakini dengan ramalan tersebut. Hal ini karena pemimpin negeri ini sesuai dengan apa yang ditulis Jayabaya, yakni Notonogoro. Namun selain Notonogoro, Raja Kediri ini juga memiliki beberapa ramalan lainnya. Ramalan itu pun diyakini dan benar-benar terjadi. Berikut ramalan 9 Jangka Jayabaya yang sudah terbukti terjadi di tanah air. 1. Jawa akan terpecah-pecah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Profesor Arsio Santos PhD dalam bukunya Atlantis, The Lost Containing Finite Forms, disebutkan Atlantis adalah negeri tropis yang berlimpah mineral dan kekayaan hayati. Namun segala kemewahan itu lenyap tersapu bencana maha besar yang memisahkan Jawa dari Sumatera, menenggelamkan lebih dari separuh wilayah Nusantara. Kejadian itu diperkirakan pada 11.600 tahun yang lalu. Apa yang diteliti oleh Arsio tersebut menurut ahli sejarah Kediri Kitu sebenarnya sudah dijelaskan dalam kitab Jangka Jayabaya. Yang kedua, marak seks bebas. Raja Jayabaya juga banyak memberikan perlambang dan sindiran yang bisa dibuktikan hingga sekarang. Contohnya, fenomena seks bebas yang hingga kini masih sering terjadi di masyarakat. Menurut paranormal asal Kediri, Jawa Timur Kituwu, kemahiran Prabu Jayabaya ini dia dapatkan dari Syekh Samsudin Al-Wazil. Dalam kitab Jangka Jayabaya pernah diungkapkan bahwa nanti akan banyak kaum laki-laki dan perempuan yang akan kehilangan rasa hormat sampai rasa malu. Ada lagi yang menarik ungkapan dalam Jangka Jayabaya, yakni wong wadon ilang kawirane, wong lanang ilang prawirane. Artinya, banyak perempuan yang hilang rasa malunya dan banyak laki-laki hilang kehormatannya. Yang terakhir Kituwu menukil dari Jangka Jayabaya, yakni akeh udan salah mongso, akeh perawan tua, akeh rondo nglairake anak, akeh jabang bayi lahir goleki bapake. Artinya banyak hujan turun bukan pada musimnya. Banyak perawan tua yang terlambat menikah karena terlalu memilih pasangan dan juga mementingkan karir. Banyak janda melahirkan anak akibat hubungan seks bebas dan banyak yang lahir mencari siapa ayahnya. Yang ketiga, praktik korupsi di mana-mana. Kitab Jangka Jayabaya memprediksikan akan terjadi praktik korupsi di tanah air yang dulu masih bernama Nusantara. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya pejabat yang haus akan kekuasaan dan melanggar sumpah-sumpah jabatannya. Perlambang itu lain adalah akeh janji orang ditetepi, akeh wong melanggar sumpah dewe. Artinya banyak orang melanggar janji dan sumpah jabatan yang diartikan untuk para pejabat banyak dilanggar. Misalnya hakim berkhianat, pejabat yang korupsi dan lain sebagainya. Akeh manusia mengutamakan duit, lali kamenungsan, lali kebencian, lali sanak, lali kadang. Banyak manusia yang hanya mengutamakan uang, lupa beri kemanusiaan, lupa kebaikan, dan lupa saudara. Yang keempat, hilangnya pasar pagi. Menurut Kituwu dalam kitab Jangka Jayabaya banyak mengeluarkan sindiran untuk kehidupan di masa depan seperti sekarang. Jayabaya bisa memprediksi pasar rakyat yang biasanya ramai di pagi hari kini sudah tak bisa didengar dalam radius 5 km. Yang kelima, munculnya pesawat terbang dan kereta api. Dalam kitab Jangka Jayabaya banyak mengeluarkan sindiran untuk kehidupan di masa depan seperti sekarang.
Jayabaya bisa memprediksi akan muncul pesawat terbang dan kereta api. Seperti ungkapan Jayabaya, besok yen ono kereta mlaku tanpa jaran, tanah Jawa kalungan besi, perahu mlaku ing dhuwur awang-awang, kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange, ikut tondo yen tekane zaman Jayabaya wis cedak. Kalau diterjemahkan, besok kalau sudah ada kereta berjalan tanpa kuda, tanah Jawa berkalung besi, artinya adanya kereta api, perahu berjalan di atas angkasa, artinya terciptanya pesawat terbang, sungai hilang kedungnya, artinya kehilangan sumber air dan ini sudah terbukti, termasuk pasar hilang kumandangnya. Yang keenam, tren orang mencari pesugihan. Munculnya teknologi pesawat terbang dan kereta api dalam kitab Jangka Jayabaya juga mengatakan akan maraknya fenomena orang-orang tergila-gila dengan pesugihan karena malas untuk bekerja mencari uang. Perlambang tersebut mengatakan akeh wong nyambut gawe api-api podo kroso isin, luwih utama ngapusi, wegah nyambut gawe kepengen kepenak, ngumbar nafsu angkara murka, gedheake duraka. Banyak orang yang bekerja baik-baik merasa malu, lebih utama menipu. Banyak yang malas bekerja tapi pengen kaya, mencari pesugihan, tumbal, dan lain sebagainya. Banyak orang mengumbar nafsu angkara murka dan berbesar perbuatan durhaka. Yang ketujuh, Pulau Jawa sering terjadi banjir. Ramalan ini benar-benar terjadi parah di Pulau Jawa hingga kini. Raja Jayabaya sudah memprediksi sejak dulu bahwa Pulau Jawa akan banyak digenangi banjir. Zaman itu disebut olehnya zaman Kalatirta. Zaman Kalatirta atau zaman air, di Jawa sering terjadi banjir karena Sang Hyang Raja Kano yang bertahta di negara Purwocarito sering menata batu besar untuk membendung kali dan bengawan. Ini dihitung mulai tahun 301 sampai 400 tahun Surya atau mulai tahun 310 sampai 412 tahun Candra. Yang kedelapan, Notonogoro. Salah satu ramalan Jayabaya yang paling tersohor adalah soal para pemimpin negeri ini. Ramalan Jayabaya menyebut bahwa pemimpin Indonesia yang berarti presiden adalah Notonogoro. Banyak yang dipercaya dan meyakini dengan ramalan tersebut. Hal ini karena pemimpin di negeri ini sesuai dengan apa yang ditulis Jayabaya, yakni Notonogoro. Namun selain Notonogoro, Raja Kediri ini juga memiliki beberapa ramalan lainnya. Ramalan itu pun diyakini dan benar-benar terjadi. Yang kesembilan, akan ada kulit kuning lepaskan Indonesia dari kekejaman kulit putih. Sakari ono takjub merasakan kesegaran air kelapa yang membasahi tenggorokannya. Inilah pertama kalinya anggota batalion 153 Angkatan Darat Kekaisaran Jepang itu merasakan air kelapa muda. Ono muda begitu terkesan dengan keramahan penduduk di Cilacap, Jawa Tengah. Walau tak banyak interaksi dan terbatas kendala bahasa, Ono merasa disambut baik di Pulau Jawa. Ono kemudian mengerti masyarakat begitu mempercayai ramalan Jayabaya akan ada orang-orang KT berkulit kuning yang akan melepaskan pendudukan Indonesia dari kekejaman bangsa kulit putih. Mereka percaya orang KT itulah para tentara Jepang. Selama bertugas di Indonesia, Ono lebih banyak kecewa melihat sikap para tentara Jepang lain, apalagi masa 1943 sampai awal 1945 di mana tidak ada perang di Jawa. Kemudian Ono melarikan diri dari militer Jepang dan bergabung dengan tentara Indonesia. Ono pun mengubah namanya menjadi Shigeru sehingga para veteran Jepang mengenalnya sebagai Rahmat Shigeru Ono. Dia kemudian berjuang bersama para pemuda. Dia melatih mereka dan memimpin gerilyawan Indonesia berperang melawan Belanda. Rahmat Ono adalah tentara Jepang terakhir yang memihak Republik Indonesia. Itulah 9 ramalan Jayabaya yang terbukti kebenarannya.